1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada sang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pengguna upacara. Untuk amanat istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suelang, Bapak-bapak para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf tata usaha yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang baik ini kita telah diberikan banyak nikmat. Mungkin kita tidak bisa menghitungnya, dan nikmat yang paling penting pada kesempatan ini adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga acara atau kegiatan kita pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak menuntun kita, yang telah banyak membimbing kita, yang telah banyak memberikan kita ajaran-ajaran melalui sunnah beliau, sehingga kita dapat melaksanakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang paling penting anak-anakku, mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti, karena itu adalah
salah satu harapan kita di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Tentang pelaksanaan upacara kita pada kesempatan ini. Jadi kalau Pak Guru lihat sedikit ya ada perbedaan dengan pelaksanaan upacara sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini petugasnya kalau tidak salah ini dari OSIS ya, campuran. Ya, tidak satu kelas, maksud Pak Guru yang menjadi petugas ini campuran. Ada yang dari kelas 9B sampai 9F kayaknya. Alhamdulillah ya dari petugas sudah bagus ya. Ini perlu dicontoh dari adik-adiknya atau teman-temannya yang lain. Cuman sedikit tadi ya ada kekurangan ya. Ada kekurangan di pengerak bendera. Sebenarnya dari awal sudah bagus ini. Dan Pak Guru perhatikan ketika Anda latihan ya, cukup bagus sehingga Bapak pembimbingannya sudah optimis ya Anda sudah bisa. Tapi tadi pengereknya lagu sudah selesai ya, bendera masih tinggal 1 meter lebih belum nyampe sehingga dikejar ya. Begitu lagu selesai bendera belum nyampe dikejar ya. Nah itu sedikit kesalahan sehingga nanti jangan terulang kembali. Yang intinya di sana penariknya ya, penariknya kalian jangan menghayal ya, jangan menghayal, yang fokus dengar lagunya ya, berapa kali atau berapa ketuk itu yang perlu kalian perhatikan. Ini dari penari bendera. Dari peserta alhamdulillah ya, biasanya peserta yang di samping kiri ini kalau jam seginian kalau sudah amanat ya biasanya ribut ya. Tapi sekarang alhamdulillah sepi. Ini mungkin faktor daripada cuaca. Kalau biasanya cuacanya panas ya tidak jauh beda dari jantung kepanasan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini bagus, tenang ya, sehingga tidak ada yang mengganggu. Ini mungkin hanya sekedar evaluasi upacara kita. Selanjutnya anak-anakku sedikit Pak Guru menyampaikan satu hal tentang proses belajar mengajar yang selama ini kita laksanakan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampailah kita pada sekarang ini di tahun pelajaran 2022-2023 kita sudah bisa menyelesaikan PBM sekitar kurang lebih 70%. Ya, 70 sekian persen, tinggal beberapa persen kalian laksanakan sehingga nanti akan berganti tahun pelajaran 2022, 2023, 2024. Tetapi anak-anakku dalam proses belajar mengajar ini banyak hal, banyak kendala, banyak sesuatu yang kami temukan ya, sehingga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, terutama anak-anakku yang kelas 8, kelas 9. Jadi kalian ya menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kelas 7. Jadi kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013, sehingga ada sedikit perbedaan dengan kelas 7. Kalau kelas 7 sudah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga kalian bisa melihat ya bagaimana belajarnya di kelas 7. Ya, di sana ada beda sedikit yang disebut dengan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Walaupun demikian anak-anakku ya intinya di sana ya di dalam proses belajar mengajar itu bagaimana kalian mengikuti proses di dalam kelas itu sesuai dengan aturan, sehingga apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian tuju
bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan itu. Di dalam proyek atau di P5 kelas 7, satu tahun itu kita melaksanakan 3 proyek. Ini proyek yang terakhir untuk kelas 7, dan mungkin nanti kelas 8 muncul lagi proyek, 3 lagi proyek. Tetapi anak-anakku yang kelas 7, sekali lagi saya ingatkan, di dalam proyek itu ada hal yang ingin dituju, kita bukan hanya sekedar bermain-main, memasak masakan itu bukan hanya bersenang-senang begitu saja. Kita lupa apa tujuan kita. Kita mengunjungi situs-situs itu bukan kita hanya beriang-riang saja, tetapi di balik itu apa yang ingin kita tuju. Dan proyek yang lain juga seperti itu. Yang jelas di dalam proyek, di kurikulum Merdeka itu, atau di dalam mapro juga, di kurikulum Merdeka itu ada 6 itu yang perlu kalian capai, Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Itu yang harus tercapai di kurikulum Merdeka itu. Sehingga nanti akan ada 5 elemen juga dengan yang 6 itu nanti akan diinginkan 5 elemen itu. Kalau sudah tercapai itu, insya Allah nanti di dalam bergaul dan lain sebagainya akan lebih tenang, lebih enak. Yang pertama, berakhlak, akhlak beragama, akhlak kepada manusia, akhlak kepada diri sendiri, termasuk juga akhlak kepada alam. Itu yang harus kalian capai. Kalau sudah tertanam kepada diri kita yang 5 itu, insya Allah tidak ada lagi yang namanya bullying, tidak ada lagi yang namanya coba mengotori kelas. Berarti akhlak kepada alam itu kalian tidak bisa tercapai. Itu intinya anak-anakku, sehingga nanti tujuannya bagaimana nasionalis kita, bagaimana kita beragama, bagaimana kita ini menegakkan negara ini dengan keberagaman suku, keberagaman agama, sehingga nasional atau Nusantara ini bisa berjalan dengan baik. Itu tujuan utama dari pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek pada tahun ini melalui kurikulum Merdekanya. Yang khusus untuk anakku yang kelas 8 dan kelas 9, apalagi yang kelas 9, kalau tidak salah tinggal beberapa bulan saja kalian berada di sini. Insya Allah nanti kalau pas jadwalnya mungkin di awal Mei kalian sudah bisa mengikuti ujian. Kalau sudah ujian Anda sudah merasa bebas. Tetapi sebelum itu anak-anak khususnya yang kelas 9, apalagi yang kehadirannya kurang, tolong ditingkatkan kehadirannya. Kalaupun ada yang sangat menghalangi Anda untuk belajar di sekolah selama beberapa bulan ke depan, tolong disingkirkan saja baik itu hal-hal yang menyangkut diri pribadi maupun hal-hal yang menyangkut keluarga dan lain sebagainya. Untuk 1 bulan lebih ini Anda fokus untuk belajar yang kelas 9. Yang kelas 8 insya Allah minggu depan kita mulai next semester atau ujian tengah semester kelas 7, 8, dan 9. Untuk itu persiapkan diri Anda menghadapi next semester. Belajarnya lebih ditingkatkan sehingga nanti Anda tidak kesulitan di dalam menjawab soal. Mungkin hanya ini yang Pak Guru bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Siap. Gerak. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMPN 1 Suela berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, patuh kepada orang tua dan guru. Lima, saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Enam, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuh, menjaga kerapian kesopanan dalam berpakaian. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. Delapan, menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Sembilan, belajar dengan tekun, bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10, menjaga nama baik keluarga besar SMPN 1 Suela. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah,
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Toros ngepal. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Alur nepal. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk, dan tidak kembali ke